Halo rekan-rekan traders. Ya, Anda tidak salah baca judul di mana saya menyatakan bahwa harga saham Goto bisa ke 1.000. Tapi ada syaratnya, yaitu syarat yang pertama. Setelah pada tanggal 28 November, Goto melakukan breakdown, ya, membentuk new low, new all-time low, saudara-saudara. Pada tanggal 28 November, breakdown dari harga 181, ya, maka ada tiga syarat. Yang pertama, ya, harga saham Goto dalam 3 hari ke depan setelah tanggal 28 November harus mampu close kembali di atas 181 dan stabil di atasnya, di atas 181 beberapa hari ke depan. Tidak boleh kembali ke bawah 181. Itu syarat yang pertama. Kalau itu sudah bisa terpenuhi, syarat yang kedua adalah saya akan menggambarkan trendline resistance, ya. Nah, seperti ini. Goto harus mampu break daripada trendline resistance ini dan stabil di atasnya, berarti sekitaran harga 230 sampai 240. Itu syarat kedua. Ya, kemudian syarat yang ketiga adalah Goto harus mampu stabil berada di atas harga 300. Kenapa? Karena harga 300 ini tadinya sempat menjadi area support kecil, ya, tapi tidak mampu bertahan. Jadi dia harus mampu di atas harga 300 dan bertahan di atas 300. Itu syarat teknikal yang ketiga. Ya, kemudian Goto untuk syarat fundamental juga harus ada, yaitu Goto harus bisa memperkecil kerugiannya lebih dari separuh, ya, lebih dari separuh. Meskipun tetap rugi, tapi dia bisa memperkecil kerugiannya lebih dari pada separuh yang dialaminya sekarang. Nah, itu syarat fundamentalnya untuk Goto bisa ke harga 1.000, ya, bukan 500 tapi ke 1.000. Dan kalau 4 syarat ini tadi, ya, 3 teknikal dan 1 fundamental tidak bisa terpenuhi, maka view saya untuk Goto adalah tetap sama seperti di tanggal 22 Maret tahun 2022, ya, seperti yang saya posting di channel Telegram berdagang angka milik saya, di mana OTW gocap, gotong royong, berbagi rasa, nyangkut. Jadi ibaratnya saya udah melihat bahwa Goto akan ke gocap, ya. Asalkan tidak ada kejutan-kejutan yang terjadi seperti ibaratnya yang terjadi pada bulan Mei di mana Goto tiba-tiba dimasukkan ke dalam indeks LQ45, yang mana hal tersebut menimbulkan urgensi bagi para fund manager untuk membeli saham Goto. Karena para fund manager yang mengelola reksadana saham, mereka punya indeks benchmarking, yaitu mereka melakukan benchmark, artinya membandingkan kinerja reksadana mereka dengan indeks yang menjadi acuannya. Dalam hal ini bisa aja IHSG ataupun LQ45. Karena pada saat itu Goto dimasukkan ke dalam LQ45 dan banyak manajer reksadana yang membandingkan kinerjanya, benchmarknya dengan LQ45. Dengan hal tersebut, menimbulkan urgensi bagi para fund manager harus memiliki saham Goto di dalam dana kelolaannya. Jadi itu adalah cara untuk menimbulkan demand yang besar untuk banyak orang atau banyak fund harus memiliki saham ini. Nah, kalau kejadian ini tidak terulang lagi ke depan, entah dimasukkan dalam indeks apa, artinya tidak ada suatu keputusan yang mana membuat orang berbondong-bondong harus membeli saham Goto, bukan karena fundamentalnya yang membaik, tapi lebih karena ya hal yang saya sampaikan tadi, seperti dimasukkan ke dalam LQ45. Kalau hal tersebut tidak ada lagi di masa yang akan datang, ya bukan ke 1.000, tapi mungkin ke gocap. Ya, bagaimana menurut Anda saham Goto? Apakah jangan-jangan Anda sedang nyangkut berat atau Anda justru melihat diskon harga sebesar ini Anda justru ingin masuk? Coba saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda, sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.